Halo halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Kali ini mini reading per minggu. Aku coba tarik kartu untuk per minggu. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi ya. Di minggu pertama ada kartu tree atau pohon. Kemudian ada energi maskulin. Ini bisa kamu atau orang yang sedang berurusan dengan kamu. Bulan September untuk zodiak Aquarius. Minggu ketiga ada mice atau tikus-tikus. Dan minggu terakhir atau minggu keempat ada buket. Overall aku merasakan kamu itu perlu fokus ke kesehatan ya di bulan September. Meskipun ada kemungkinan menurun tapi nanti akan bisa membaik lagi. Hanya saja ada baiknya untuk mencegah. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian aku juga melihat di sini kalau kamu itu banyak berdiam gitu ya, ada baiknya di September itu kamu banyak bergerak. Jadi apakah itu secara fisik ya, olahraga untuk kesehatan, atau di pekerjaan gitu ya. Meskipun memang pekerjaan kamu itu mayoritas di belakang meja, tapi di sini aku melihat ada baiknya kamu itu untuk mencoba ya, memulai sesuatu yang baru, tidak hanya di belakang meja. Mungkin kamu bisa menanyakan ke atasan atau menawarkan diri untuk ikut proyek yang baru atau ada job desk yang baru gitu ya. Dengan catatan kamu sedang tidak kewalahan. Tapi di sini aku melihat memang ada kemungkinan ya kalau kamu itu menawarkan diri untuk bisa ikut dalam satu tim atau juga menambah job desk, itu akan bagus ya untuk karir kamu. Tapi ini bukan untuk semua Aquarius. Aku melihat hanya sebagian dari Aquarius yang ingin peningkatan di karirnya. Dan juga sebelum aku bahas ke per minggunya ini ya, aku melihatnya di sini ada baiknya Aquarius itu memang mobile gitu ya. Di bulan September itu meskipun WFH, tapi bukan berarti kamu itu duduk diam berjam-jam. Itu sih ya intinya. Nah sekarang kita masuk ke satu persatu. Di minggu pertama aku melihat kalau kamu ingin melakukan persiapan, perencanaan itu bagus. Jadi kalau kamu itu banyak berdiam diri di minggu pertama, cukup di minggu pertama gitu ya. Karena aku melihatnya nanti di minggu kedua kamu itu perlu take action. Nah jadi kalau ingin memulai sesuatu atau juga beres-beres gitu ya, kalau kamu mau pindahan sebagai contoh, maka minggu pertama ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan segalanya. Dan aku juga melihat di sini kamu itu harus benar-benar mempersiapkan bukan hanya materi gitu ya, fasilitas, tapi fisik kamu. Jadi kesehatan itu perlu dipersiapkan sejak di minggu pertama. Kalau perlu kamu memulai olahraga, cukup dengan jalan kaki atau juga kalau di rumah gitu ya, dengan treadmill. Kalau nggak ada treadmill mungkin kamu itu stretching kayak gitu. Intinya di minggu pertama pergerakannya memang tidak perlu terlalu masif ya, tidak perlu terlalu banyak, tapi itu semacam pondasi. Jadi kamu membuat dulu perencanaannya atau juga kamu memulai step by step. Dan di minggu kedua itu adalah eksekusinya. Jadi kalau kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, minggu kedua ini adalah saat yang tepat untuk melakukan apa yang sudah kamu persiapkan itu. Aku juga merasakan ya, di sini ada sebagian dari Aquarius yang harus berhati-hati untuk kesehatan, atau juga ada sosok maskulin
apakah itu ayah, kakak, adik, atau paman, di keluarga atau di pekerjaan itu atasan, rekan kerja, yang kesehatannya menurun, atau juga ada yang mungkin kalau hubungannya baik ya selama ini dengan kamu, di bulan September ini ada penurunan gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati. Coba kamu berpikir gitu ya, flashback, apa kamu salah ngomong, atau juga ada pekerjaan kamu yang tidak sesuai. Intinya tuh segera cari gitu ya, apa akar masalahnya. Jangan sampai nanti masalahnya keburu besar. Jadi aku melihat ada orang yang tadinya mungkin suka sama kamu, terus jadi agak nggak suka. Yang tadinya respect jadi agak sebel kayak gitu. Nah, di minggu kedua dan ketiga ini kamu perlu introspeksi gitu ya. Jangan sampai kondisi ini akan membuat segala sesuatunya menurun. Berlanjut ke minggu ketiga gitu ya. Di sini aku melihatnya kamu akan mulai merasakan ya perbedaan. Kalau di pekerjaan gitu ya, mungkin atasan kamu jadi banyak diem atau jadi nggak nyuruh kamu lagi gitu ya, banyak nyuruh teman kamu. Teman kamu juga mungkin yang tadinya sering makan siang bareng, ngajak kamu kemana-mana gitu ya, tiba-tiba jaga jarak. Dan kalau di kesehatan mungkin kamu itu jadi menurun ya motivasinya, kemudian secara fisik mungkin kamu itu gampang lelah kayak gitu. Nah, berarti di situ kamu harus beristirahat ya. Ambil waktu untuk bisa kembali gitu ya, memulihkan. Jangan sampai keterusan sampai akhir bulan. Nah, kalau di minggu ketiga ini kamu bisa mengatasi gitu ya, bisa meminimalisir resikonya, maka di minggu keempat kamu itu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan hadiah gitu ya dalam tanda kutip. Apa yang kamu usahakan sejak minggu pertama sampai minggu ketiga, kamu akan mendapatkan hasilnya di minggu keempat. Jadi bulan September ini tidak buruk gitu ya, meskipun ada hambatan atau gangguan, tapi ketika kamu sudah punya persiapan yang oke dan juga kamu cepat-cepat ya menanggulangi gitu ya kalau ada masalah, maka di akhir bulan kelihatannya masalah itu akan bisa terselesaikan dengan baik, dan kalau hubungan gitu ya akan harmonis lagi. Yang tadinya diem-dieman misalnya dengan rekan kerja atau dengan si dia gitu ya, kalau terkait percintaan, di minggu keempat ini akan bisa membaik. Di minggu keempat ini ya aku merasakan selain reward gitu ya, atau ada hubungan yang membaik kembali, aku juga menyarankan gitu ya, kalau kamu ingin mengunjungi seseorang, apakah itu teman atau kerabat, siapapun gitu ya, bawakanlah buket bunga. Itu akan membuat suasana menjadi berkali-kali lipat lebih happy gitu ya, dan karma baiknya juga akan kembali ke kamu. Dan kalau kamu ingin melakukan semacam gathering gitu ya, atau meet up, ya lakukan di minggu keempat gitu ya. Intinya minggu keempat ini energinya sangat positif, sehingga kamu itu bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, dan kamu bisa mendapatkan balasan yang baik juga gitu ya, amin. Nah, jadi secara keseluruhan, ini grafiknya seperti dari seperti begini gitu ya, datar, naik, terus agak melandai, tapi kemudian akan kembali lagi gitu ya, akan lebih bagus malahan gitu ya. Nah, sekarang kita tarik oracle advice. Ada advice apa? Bulan September untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. Wow. Ya, ada energi positif ya. Intinya sih bulan September tidak jelek ya. Meskipun ada hambatan atau ada gangguan, itu hanya minor. Dan kalau kamu sudah prepare sebelumnya, maka hambatan itu nggak akan terlalu mengganggu gitu ya, dan bisa segera teratasi.
Oke, ya. Nothing is yet set in stone dan a time to give rather than take. Ya, ini terkait tadi ya, seperti bertemu dengan seseorang dan memberikan bingkisan gitu ya. Kemudian kalau kamu sedang mengusahakan sesuatu ya, karena di sini ada tikus-tikus ini, bukan berarti kamu itu gagal. Jadi kalau ada hambatan itu adalah semacam ya proses ya, karena belum ada yang ditentukan. Jadi masih bisa diusahakan gitu ya. Dan kamu bisa mengusahakannya dengan banyak memberi, apakah kepada orang yang bersangkutan gitu ya, orang yang bermasalah dengan kamu, atau secara umumnya bersedekah, berbagi, beramal gitu ya, untuk menarik energi positif agar membantu kamu dalam mencapai tujuan kamu yang positif juga tentunya. Oke, so demikian dulu reading untuk Aquarius. Semoga membantu. See you and take care.